Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bushra Nurul Furqon, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, akan menyampaikan materi amaliyah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memenuhi tugas PPL sekaligus memberikan pemahaman kepada khalayak umum bagaimana cara kita melaksanakan amaliyah yang sesuai dengan tuntunan maupun tidak keluar dari jalur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tabarruk atau mencari barokah. Tabarruk berasal dari kata kerja baraka yubariku yang berarti tafa'al bil barokah. Tabarruk berarti meraih keberkahan, kebaikan, dan kebahagiaan dengan media sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Diistimewakan karena Allah telah sematkan dan alirkan kepadanya keberkahan, yakni energi positif yang dapat mendatangkan keberkahan kepada yang lainnya. Tentunya ini semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarruk ini tidak menyalahi aturan. Sebenarnya arti dari kata barokah, para ulama memaknai dengan ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Bisa saja seseorang yang awalnya tidak rajin sholat, setelah bertabarruk atau mendapatkan barokah, ia rajin untuk sholat, dan mungkin banyak contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam tabarruk. Yang pertama adalah bertabarruk dengan benda. Contohnya adalah Hajar Aswad dan juga Ka'bah. Kita tahu semua bahwasannya semua orang yang pergi haji ataupun umroh, ketika tawaf pasti berlomba-lomba untuk memegang Hajar Aswad maupun memegang Ka'bah. Tidak lain karena mencari keberkahan dari benda tersebut. Padahal kita semua tahu Hajar Aswad hanyalah sebuah batu, beberapa batu yang ditata untuk menutup lubang yang ada di dalam Ka'bah. Selanjutnya adalah bertabarruk dengan makom. Contohnya adalah makom Ibrahim, makom Nabi Muhammad SAW, makom para ulama salafus sholih, dan juga petilasannya. Ketika kita ziarah ke makom-makom, baik tadi makom Nabi Muhammad, makom para ulama, para nabi, dan lain sebagainya, tidak ada tujuan lain selain mengharap keberkahan oleh sohibul makom. Karena sejatinya ulama-ulama yang sudah meninggalkan dunia maupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW hakikatnya masih hidup dan masih memantau pergerakan kita. Maka dari itu tidak ada istilah kita meminta kepada makom, karena doa yang kita lantunkan tetaplah kepada Allah. Terbukti dari lafaz yang terucap adalah Allahumma, Ya Rabbana, Ya Rabbi, dan lain sebagainya. Bukan lafaz-lafaz yang lain, bukanlah ya sohibil makom ataupun ya orang yang ada di dalam kuburan, tidak. Tapi tetap doa kita adalah Allahumma, kita meminta kepada orang-orang yang masih jelas kredibilitasnya sebagai orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bertabarruk dengan orang yang masih hidup. Contohnya kepada orang-orang solih dengan cara meminta doa, sungkem, dan meminta arahan tentang kehidupan. Ini yang sering terpraktek di Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah sebuah PR kita semua, lebih-lebih kepada para santri maupun akademisi, untuk lebih membumikan barokah. Karena barokah ini tidak terlihat mata, tapi terasa nyata dan benar-benar terlihat hasilnya.
Karena disadari atau tidak, kita sebagai orang awam membutuhkan dawuh-dawuh, arahan-arahan maupun doa beliau-beliau. Bisa jadi berkat wasilah dan lantaran beliaulah jalan kita dilancarkan, hidup kita menjadi baik-baik saja, meliputi ekonomi, keluarga maupun urusan lainnya. Plus ketika doa sudah jelas hubungannya Allahumma atau ya Rabbana ya Rabbi, itu menunjukkan kita meminta kepada Allah. Tidak mungkin kita meminta kepada benar-benar ya Rabbani kita takut udah somon, pasti ketika seperti itu kita meminta kepada cuma praktek yang awal tadi tawasul bila itu dan sebagainya dimulai tetap Allah ya Rabbi ya Rabbana Allah pasti seperti itu. Aslinya praktek seperti ini sudah terjadi di masyarakat pulau, kan semuanya sudah melaksanakan ini semua, cuma lebih ditekankan lagi, lebih penguatan lagi. Bahwasanya yang selama ini kita praktekkan tidak ada yang salah, insya Allah semuanya. Terusannya kita baru dengan orang yang masih hidup untuk ibadah orang soleh dengan cara kita doa, sungkem dan menyenangkan hati. Nah ini juga artinya begini. Contoh ketika kita kepada guru itu pasti orang yang menasih itu kepada kita. Nah dengan harapan berikut kami sampaikan dalil-dalil penguat tentang tabarruk atau barokah tadi. Yang pertama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kami kemudian mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami mencium tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi, termasuk hadis hasan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam Al-Quran juga ada wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Surat Al-An'am ayat 92. Kemudian salah satu ulama, Az-Zarqani, merupakan ulama madhab Maliki, mengatakan mencium kuburan hukumnya makruh kecuali bertujuan untuk tabarruk, maka itu tidaklah makruh. Dalam buku At-Tabarruk karya Profesor Sobah Ali Al-Bayati, talqin dan siksa kubur. Talqin telah dilaksanakan di negeri Syam sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan sudah lama sebelumnya. Juga di Cordova hingga Andalusia Spanyol, kira-kira abad ke-5 dan setelahnya. Hadis tentang talqin sudah banyak diterima oleh para ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Khabir mengatakan wa isnaduhu sholihun wa qad quwahu ad-diya'u fi ahkamihi. Sanadnya sholih, baik, dikuatkan Imam Diyauddin dalam kitab ahkamnya. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan talqin ini boleh dilakukan. Mereka memberikan rukhsah, mereka memerintahkannya. Dianjurkan oleh sekelompok ulama madhab Syafi'i dan Hambali, dimakruhkan ulama madhab Maliki dan lainnya. Kemudian siksa kubur ialah perkara yang wajib kita yakini dan dibenarkan adanya. Siksa kubur akan ditimpakan kepada orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kita semua kaum muslimin. Siksa kubur ini terjadi kepada roh dan jasad. Akan tetapi Allah tidak memperlihatkannya kepada kebanyakan orang agar keimanan hamba terhadapnya masuk dalam kategori iman terhadap perkara gaib. Imam Ibnu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitab Fiqhul Akbar mengatakan wa dughtahul qabri wa adabuhu haqqun kainun lil kuffar wa li ba'di usatil muslimin. Himpitan kubur dan siksa kubur adalah perkara yang benar-benar ada dan terjadi bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat di antara kita kaum muslimin.
Yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mengungkapkan syafaat adalah permintaan pengampunan bagi orang yang melakukan dosa, kesalahan atau kejahatan. Imam Nawawi membagi syafaat menjadi 5. Yang pertama adalah syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah, yang kita kenal dengan syafaatul uzma, meliputi seluruh makhluk. Kita semua sudah tahu, sudah banyak ceramah-ceramah yang mengatakan ketika nanti kita berkumpul di mahsyar, semua orang kebingungan untuk mencari pertolongan. Mencari Nabi Adam, meminta kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tetapi jawaban dari nabi-nabi yang lain tetap sama. Mereka tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada kita. Tetapi hanya satu, yakni Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat. Tentunya anjuran bagi kita semua untuk tetap mengistiqomahkan, yakni membaca sholawat kapanpun dimanapun, bahkan ketika kita dalam kondisi yang tidak siap, tetaplah untuk bersolawat. Yang kedua adalah syafaat, memasukkan kaum ke surga tanpa hisab. Ini juga sudah ada di dalam Al-Quran. Syafaat bagi kaum yang divonis masuk neraka. Yang keempat adalah syafaat bagi orang yang berdosa dan telah masuk neraka. Yang kelima, syafaat menambah derajat di surga bagi penghuni surga. Syekh Muhammad Ibnu Ali bahkan mengungkapkan ada 11 macam syafaat yang bisa diterima oleh manusia di muka bumi ini. Termasuk dalil-dalil penguat yang mengatakan adanya syafaat, yaitu awwalu zumratin min ummati yadkhulunal jannah sab'una alfan la hisaba alaihim suratu kulli rajulin minhum suratul qamari lailatal badr. Rombongan pertama umatku yang masuk surga adalah 70.000 orang. Mereka masuk tanpa hisab. Setiap wajah mereka terang-terang bagaikan cahaya bulan di bulan purnama. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Yang kedua adalah ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Semoga kita semua, termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW, yang dimasukkan ke surga tanpa adanya hisab. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.